Nah, kalau knalpot aslinya yang standar ini jarang sekali karatan. Nah, ini juga sering diganti-ganti oleh pengguna air-racking untuk mendapatkan top speed lebih tinggi dengan mengecilkan gear belakang dan merubah rasionya. Jadi overall ini motor kondisinya 99% lah. Ini sekalian saya kasih satu tips untuk menyalakan air-racking. Ya, selamat datang teman-teman, kembali lagi di channel Roni Garage. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol aja seputar motor yang udah bisa kalian lihat. Di sini ada Yamaha air-racking. Nah, berhubungan kita sekarang ini lagi ada musibah corona dan COVID-19. Gimana kalau kita bahas motor aja, jadi lebih nggak berbahaya ya dibandingin kita harus keluar-keluar. Nah, teman-teman, di depan ini sekarang ada Yamaha air-racking tahun 2002. Ini adalah generasi air-racking yang tergolong baru. Jadi ini sebelum generasi yang terakhir keluar terakhir itu di tahun 2008. Nah, hari ini kita review aja dulu bagaimana apa aja yang dimiliki oleh air-racking ini, kondisinya seperti apa. Nanti kita akan bikin video juga tentang kelebihan dan kekurangannya, bagaimana cara merawatnya dan sebagainya. Nah, untuk hari ini kita coba review dulu satu persatu dari air-racking ini. Ya, selamat menyaksikan. Oke, kita mulai dari depan aja reviewnya. Nah, ini seperti kalian bisa lihat air-rackingnya tahun 2002. Tampilan depan seperti ini. Kita mulai dari kaki-kaki aja. Yamaha air-racking ini menggunakan ban ukuran 18 in, itu ukuran standarnya ya. Kalau kalian sering lihat air-racking di luar sana, banyak yang suka diganti menggunakan pelek 17. Jadi diameter ini agak lebih kecil dan nanti akan ada celah di sini. Jadi kurang manis. Nah, kalau ini masih ukuran standarnya, velg 18 jari-jari. Depan sudah menggunakan rem cakram, tetapi kalau di belakang itu masih menggunakan tromol. Nah, seperti ini. Oke, kalau di kaki-kaki depan ini ban yang kita pakai itu adalah tipe untuk bisa dibilang sedikit dual purpose ya. Ini masih menggunakan ban standar aja, IRC. Nah, kemudian untuk naik ke atas lagi, ini ada shock breakernya masih teleskopik standar. Nah, batok lampunya generasi ini dia kotak, tapi kotaknya sedikit melengkung. Ini sen juga masih standar. Lalu speedometer masih yang standar ori. Kilometer sekarang di 45.000 dan ini adalah kilometer aslinya. Nah, untuk kondisi motor ini hampir semuanya sih standar aja. Jadi buat yang belum tahu air-racking standar seperti apa ya, kira-kira seperti ini. Ini ada karet tutupnya. Di shock juga ada. Spionnya dia lebar. Dan ini stang juga masih stang standar. Jadi lumayan jarang ditemuin air-racking yang kondisinya standar di saat ini. Kebanyakan sudah perubahan semua. Tangki juga masih standar dengan stripping aslinya. Nah, untuk jok juga jok aslinya untuk tahun 2002 seperti ini. Tidak ada coraknya. Bezelnya masih chrome dan di sini ada bagasi. Nah, batok lampu model kotak, sen sama seperti depan. Ya, velg belakang juga masih menggunakan jari-jari, diameternya ini 18 in, jadi sama depan belakang. Nah, untuk shock breaker belakang juga standar, dia model chrome. Knalpot juga standar. Nah, kalau knalpot aslinya yang standar ini jarang sekali karatan. Kalau kita rajin cuci dan dikeringin dengan bersih, dia jarang karatan. Jadi overall ini motor kondisinya 99% lah standar, original, bukan restorasi dan belum di repaint juga, jadi ya cat-cat sedikit sudah mulai pudar seperti ini, sudah mulai terkelupas, tapi semuanya berfungsi dengan normal. Nah, apabila teman-teman mencari air-racking, coba cari yang seperti ini.
Kalau bisa sudah lengkap, karena untuk mengumpulkan spare partnya agak susah dan langka dan mahal sekarang ini. Jadi kalau bisa cari bahan yang kondisinya sudah hampir lengkap lah, seperti ini. Nanti akan saya ceritakan juga gimana cara dapat air racking ini dan juga hal-hal lainnya. Ya, untuk sementara kita review dulu biar pada bisa lihat. Untuk sisi sebelah kiri seperti ini. Gear setnya juga masih standar ukurannya. Nah, ini juga sering diganti-ganti oleh pengguna air racking untuk mendapatkan top speed lebih tinggi dengan mengecilkan gear belakang dan merubah rasionya. Nah, untuk bagian mesin, air racking ini adalah masih menggunakan mesin 2 tak. Jadi 2 tak itu masih menggunakan oli samping, ya, dan dia masih menggunakan karburator. Ini karburatornya. Nah, ini adalah tampilan dari bak magnetnya. Ini persnelingnya yang standar seperti ini. Dia punya standar 1 dan standar 2. Nah, untuk spesifikasi sudah banyak di internet ya, bisa dicari. Intinya kalau 2 tak itu umumnya kompresinya rendah, lalu menggunakan oli samping, lalu dia tidak pakai klep, jadi dia menggunakan membran. Nah, membran ini ada di dalam sini, tidak kelihatan kalau dari luar. Nah, kemudian kelengkapan aksesoris apa yang masih dipertahankan di air racking ini? Ini contohnya ada bandul. Ini bandul aslinya. Ini fungsi banget untuk menjaga dari getaran. Ya, kondisinya memang sudah karatan, tapi ini bisa dicat. Kemudian sen tadi udah, terus ada mata kucing. Nah, seperti ini dia kalau kena cahaya dia akan terang. Lalu klakson masih ada, kita pakai 2 klaksonnya, kiri kanan. Klakson ini bisa apa aja ya. Lalu yang tidak kalah penting juga ada kabel speedometer. Nah, ini juga kadang-kadang biasanya udah pada nggak punya nih kabel speedometer dan kabel RPM. Ya, lalu ini ada tuas keran bensin. Tuas keran bensinnya juga masih standarnya. Kalau ke bawah ini on, ke sini dia tutup off. Kalau ke atas itu bensin cadangan atau res. Biasanya 1 liter. Nah, ini penting juga karena air racking ini dia cepat sekali bensinnya habis ya. Jadi ini di sini ada si indikator bensinnya. Oke, tadi kilometer masih 50.000. Sorry, 45.000, hampir 50.000 lah. Nah, gimana kondisi motornya? Coba kita lihat. Ya, kita nyalakan. Masih hidup, dia masih akinya masih kuat. Oh ya, untuk air racking ini kuncinya ada banyak. Sebenarnya dia cuma punya 1 kunci untuk semua aksesorisnya, seperti kunci kontak, kunci tangki, lalu ada kunci bagasi. Tapi bagasinya kecil, paling hanya untuk toolkit. Sama ada aksesoris gantungan helm di sini. Namun karena banyak kuncinya yang sudah mulai rusak, jadi kita beli satu persatu partnya terpisah. Makanya kuncinya jadi banyak ini. Beda-beda fungsinya. Tetapi ada juga yang jual emang kunci yang 1 set, 1 kunci untuk semua part tadi, cuman ya harganya mungkin lebih mahal. Oke, kita nyalakan. Kita coba lampu dulu. Ya, sen kiri masih nyala. Sen kanan dan kiri. Lampu rem. Nah, sekarang kita coba nyalain motornya. Ini sekalian saya kasih 1 tips untuk menyalakan air racking. Nah, biasanya untuk menyalakan air racking agar lebih mudah, pada waktu kondisi dingin biasakan kita putar gas dulu. Ini kira-kira 1/4 putaran. Ya, kalau ini kosong, ini full, kita kasih 1/4 aja. Nah, pada waktu kita berikan dia gas 1/4 sampai kita engol seperti
gas dibuka seperempat, lalu diengkol. Oke teman-teman, saya matikan dulu karena berisik sekali suaranya. Nah, kalau untuk motor 2 tak itu awalnya pasti akan keluar asap knalpot yang banyak karena dia terdapat oli juga yang ikut terbakar selain bensin. Dia biasanya akan ngebul dulu pada waktu awal nyala. Nanti setelah udah panas, olinya sudah mulai terbakar semua, dia akan berkurang asapnya. Itu kalau kondisi standar. Tapi kalau yang sudah knalpotnya diganti dengan knalpot racing, mungkin bisa ngebul terus karena tidak ada saringannya. Ya. Dan apabila motor 2 tak itu tidak keluar asap, justru itu sangat berbahaya karena berarti oli sampingnya habis dan akan berbahaya untuk mesin. Gitu, seperti itu. Nah, untuk di bagian sebelah kiri dari posisi saya atau sebelah kanan motor ini adalah tempat aki. Jadi nanti kalau kita buka di sini itu ada aki. Nah, untuk racking ini masih menggunakan aki basah, dia ukurannya agak khusus, dia ukurannya kecil. Ini dia samanya sama aki Ninja R. Ya, itu bisa disubstitusi. Nah, kemudian kita tes juga komponen shock breaker depan dan belakang. Untuk lihat motor ini masih enak apa enggak. Kita tahankan depan, kita genjot aja. Nah, ini kondisinya masih empuk, tidak mentok dan tidak keras. Yang belakang juga sama. Ya, jadi shock breaker ini masih kondisinya masih fit, depan belakang. Rasa berkendaranya masih enak. Beda dengan yang shocknya sudah mulai rusak, itu pasti akan mental-mental. Kalau ini masih empuk. Untuk boncengan, saya sering pakai untuk boncengan juga masih enak. Untuk rem juga masih pakem. Nah, karena rem juga sangat penting untuk racking, mengingat motor ini sangat cepat larinya. Nah, nanti kita akan review juga bagaimana kelebihan dari motor ini dan kekurangannya. Nantikan terus. Kemudian bagaimana dengan biaya perawatan motor ini? Nah, karena ini tergolong motor jadul ya, perawatannya itu sangat murah. Nah, coba kita lihat sini. Ini yang perlu di servis ini hanyalah karburator. Ini karburator umum. Nah, kalau udah lama memang perlu membran dibersihkan dan disetel sedikit. Tapi tidak seperti motor 4 tak, ini tidak perlu penyetelan klep. Yang disetel paling hanya membran. Ya, ini servis karburator. Ada filter juga bisa dibersihkan. Untuk servis paling berkisar tergantung bengkel juga ya. Biasanya kalau di bengkel kita 45, terkadang bengkel luar ada yang sampai 75, itu tergantung bengkel masing-masing. Kemudian yang perlu diperhatikan kalau oli mesin ini tidak perlu diganti dalam jangka lama. Ya, dia itu tahan sangat lama karena dia tidak bercampur dengan pembakaran. Tetapi yang harus diganti adalah oli samping. Oli samping ini biasanya per botol itu mungkin kisaran 30 sampai 40 ribuan. Itu juga sangat tergantung dari cara bawa kita. Kalau kita bawanya boros atau ngebut-ngebutan akan cepat habis. Nah, selain itu tidak ada banyak biaya perawatan lainnya. Untuk racking ini sangat ekonomis untuk biaya perawatannya. Ya, kemudian pasti banyak yang nanya berapa sih harga racking seperti ini. Nah, harga untuk motor tua ini sangat bervariasi ya, jadi kita nggak bisa menentukan harga berapa, tergantung kondisi. Bahkan ada yang menjual racking dengan kondisi yang sangat original, kilometernya rendah, itu bisa sampai 50 juta. Kadang-kadang di berita ada yang sampai 80, ya kita nggak tahu, biasanya ada yang 30, ada yang 20, tergantung. Nah, tapi kalau saya waktu itu membeli racking ini lumayan murah, kalau nggak salah di sekitar 10 atau 11 juta. Nah, ini udah lama sih belinya. Kondisi memang standar semua karena yang pakai juga jarang pakai. Untuk paling hanya kekurangan beberapa aksesoris kecil. Nah, itu udah saya tambahkan sehingga menjadi lebih lengkap. Oke teman-teman, sekian aja untuk video racking ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau nanya-nanya bisa tulis di komen di bawah, atau ada yang mau curhat seputar rackingnya masing-masing juga kita bisa sharing. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.